بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat, ikhwani wa akhwati fillah, azakumullah. Kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di dalam membahas kitab Sahih Al-Adabil Mufrad. Pada kesempatan malam hari ini, di malam yang ke-8 dari bulan Rabiul Akhir di tahun 1447 Hijriah, kita masuk pembahasan bab yang ke-119, Babul Mizah, bab berseloroh, jadi bercanda. Hadis yang ke-199. Berkata penulis, an Anasin ibni Malikin radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Atan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ba'di nisaihi wa ma'ahunna Ummu Sulaim. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi sebagian istri-istri beliau. Dan bersama istri Nabi ada ibunda Anas bin Malik yang bernama Ummu Sulaim. Ya, Ummu Sulaim sedang membersamai sebagian istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi tariqin ukhra anhu, dari jalan yang lain
Yang juga ya dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annal Bara bin Malik kana yahdu birrijal wa kana anjasha yahdu bin nisa. Ya, dalam sebuah perjalanan, ya, dalam satu safar, Bara bin Malik ya ditugaskan untuk menuntun ya di pasukan atau rombongan ya yang naik unta dari rombongan kaum laki-laki. Ya. Bara bin Malik ini ditugaskan untuk ya menuntun rombongan kaum laki-laki. Ya, ketika beliau menuntun unta, maka Al-Bara bin Malik sambil melakukan yahdu. Yahdu yakni ya menuntun unta disertai dengan bersenandung ya dengan bait-bait syair. Ya, melantunkan bait-bait syair. Ya, karena unta jamaah ya ketika yang menuntun unta tersebut menyenandungkan bait-bait syair, dia akan lebih semangat. Ya, dia akan lebih semangat, lebih mempercepat jalannya unta tersebut. Ya. Maka sahabat Al-Bara bin Malik, beliau menyenandungkan bait-bait syair. Wa kana anjasha yahdu bin nisa. Sedangkan dari ya pihak perempuan yang menuntun adalah anjasha dan beliau juga sama ya bersenandung dengan bait-bait syair ketika menuntun unta tersebut, sehingga unta pun berjalan cepat ya berjalan dengan cepat, lebih bersemangat ya. Melihat kondisi tersebut, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Anjasha. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Anjasha, ruwaidan sawqaka bil qawarir. Wahai Anjasha, pelan-pelan. Ya, jangan terlalu cepat. Ketika engkau menuntun ya gelas-gelas kaca itu atau botol-botol kaca. Ya, ini kata kiasan. Maksudnya apa? Maksudnya kaum wanita. Ya. Kata para ulama di antara hikmah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkiaskan kaum wanita dengan kata qawarir, jamak dari qarurah, ya, botol kaca atau gelas kaca, ya, karena memang kaum wanita itu, ya, lebih mudah memainkan apa? Perasaannya, ya, gampang apa? Gampang pecah, ya, gampang apa? Gampang pecah, karena seringkali yang dia mainkan perasaannya bukan akal dan logikanya. Ya. Ketika disinggung sedikit apa? Ngambek. Ya. Ketika ada masalah sedikit marah. Ya, ini tabiat kaum wanita. Ya, maka Nabi ingatkan Anjasha, wahai Anjasha, pelan-pelan ketika engkau menuntun kaum wanita. Qala Abu Kilabah mengatakan, fatakallaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kalimatin law takallama biha ba'dukum la'ubtumuha alaihi. Pada saat itu kata Abu Kilabah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan satu kalimat yang kalau seandainya kalimat tersebut diucapkan oleh salah seorang di antara kalian pasti akan dicela. Ya. Kalian akan dicela. Atau kalian akan mencela kalimat tersebut. Kalau seandainya yang mengucapkan bukan Nabi, kalian pasti mencelanya. Ya. Yang dimaksudkan dengan ucapan yang Nabi sebutkan pada saat itu adalah ucapan beliau kepada Anjasha, ya, sauqaka bil qawarir. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ia mengkiaskan kaum wanita dengan gelas-gelas kaca. Ya, hati-hati. Kata Nabi, pelan-pelan wahai Anjasha. Ya, karena yang di atasnya adalah kaum wanita. Ya, kaum wanita, maka pelan-pelan. Ya, jangan terlalu cepat ketika menuntun kaum wanita. Dikhawatirkan akan memudaratkan mereka.
Ya. Wallahu a'lam. Kita ambil pelajaran dari hadis 199. Di antara faidah yang bisa kita ambil yang pertama, ya, para ulama menjelaskan bahwasannya hukum asal bersyair itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Selama tidak mengandung hal-hal yang menyelisihi syariat. Sebatas menyenandungkan syair diperbolehkan. Ya. Selama tidak mengandung hal-hal yang mukhalafatus syara', menyelisihi syariat. Ya, seperti diiringi dengan alunan musik. Ya. Atau kalimat yang disenandungkan yang mengandung unsur ghulu, berlebihan, ya, atau mengandung unsur kesyirikan, maka ini dilarang. Sebatas kalimat-kalimat yang wajar, maka enggak ada masalah. Ya. Tapi kalau kalimat yang disenandungkan, syair yang disenandungkan, yang mengandung kalimat-kalimat yang sifatnya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala atau ghulu, berlebihan dalam memuji seseorang, ya, atau kata-kata yang tidak pantas diucapkan, maka ini dilarang. Ya, sebatas menyenandungkan syair maka enggak ada masalah. Ya, tidak masalah sebagaimana para sahabat dahulu, ya. Sebagian mereka terkadang bersyair. Sebagian dalam hadis Anas bin Malik ini. Ya, ketika menuntun unta bersyair. Ya. Maka tidak terlarang. Bahkan ya di antara para sahabat ada yang dikenal dengan ya julukan penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya syair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya siapa? Sahabat Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Ya. Maka sebatas bersenandung dengan syair, ya selama tidak mengandung hal-hal yang mukhalafatus syara' diperbolehkan. Wallahu a'lam. Kemudian faidah yang kedua, di antara faidah yang bisa kita ambil dari hadis 199 adalah anjuran untuk bersikap lemah lembut kepada kaum wanita. Ya, anjuran untuk bersikap lemah lembut terhadap kaum wanita, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan kita. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rifqan bil qawarir. Berlemah lembutlah kalian terhadap kaum wanita. Ya, dengan ucapan kalian dan dengan amal perbuatan kalian. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan atau bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik dalam bermuamalah bersama istrinya. Ya. Dan aku adalah orang yang terbaik di dalam bermuamalah dengan istriku. Ya, maka seorang suami secara khusus ya diperintahkan oleh syariat untuk bersikap yang terbaik dalam bermuamalah bersama istrinya, bersama pasangan hidupnya. Faidah yang ketiga yang bisa kita ambil para jemaah yang Allah muliakan, hadis di atas ya menjelaskan bahwasannya bercanda atau ya bersenda gurau diperbolehkan di dalam Islam. Ya, bersenda gurau diperbolehkan. Ya, di dalam Islam selama tidak keluar dari batasan-batasan syariat. Ya. Bersenda gurau hukum asalnya boleh. Selama tidak keluar dari batasan syariat maka diperbolehkan. Ya. Tapi kalau seandainya bersenda gurau di sini sudah keluar dari batasan syariat, apa contohnya? Dengan kata-kata yang dusta. Ya, berdusta untuk membuat orang apa? Tertawa. Ya. Dia berdusta untuk membuat orang tertawa. Ya, maka ini sudah keluar dari batasan syariat. Maka ini hukumnya haram. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
dari sahabat Muawiyah bin Haidah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailun lilladzi yuhaddits fayakdzib liyudhika bihil qauma. Wailun lahu, wailun lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka bagi seseorang yang dia bergurau dengan cara berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Ya. Berbicara dengan dusta agar orang tertawa. Ya. Kata Nabi yang mulia, wailun lahu, celaka bagi orang tersebut, wailun lahu, celaka bagi orang tersebut. Ya. Maka di antara batasan syariat di dalam bergurau, ya, boleh kita bergurau tapi jangan apa? Jangan berdusta. Ya, dengan candaan kita. Ya, jangan sampai kita bergurau dan kita berdusta. Ya, dalam candaan tersebut. Di antara batasan ya syariat dalam masalah bergurau, ya, bergurau diperbolehkan namun tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Ya, tidak boleh berlebihan dalam masalah bergurau. Makanya kata para ulama, ya, bergurau dalam kehidupan seorang mukmin yaitu posisinya seperti garam dalam masakan. Secukupnya. Ya, secukupnya. Ya, antum kalau masak sayur asam, kira-kira garamnya berapa sendok? Secukupnya. Ya, kan nggak mungkin 1 centong. Ya, secukupnya. Demikian belum bercanda. Ya, karena kalau seseorang dia ya banyak bercanda, banyak tertawa, ya, maka akan mengeraskan hati. Ya, akan mengeraskan hati dan ini sangat berbahaya. Orang itu kalau banyak tertawa, maka hatinya tidak lagi sensitif. Ya, ketika melihat atau mendengar nasihat, ya, ketika mendengar bacaan ayat-ayat Al-Quran, nggak lagi sensitif. Kenapa? Karena hatinya sakit. Ya, dengan banyak tertawa, maka hati akan menjadi sakit. Ya, bahkan bisa berpotensi menjadi hati yang mati. Na'udzubillah. Ya, maka diperbolehkan bercanda di dalam Islam, namun dalam batas yang wajar, ya, tidak berlebihan, ya. Karena bercanda yang berlebihan akan bisa membuat hati kita keras. Sebagian orang, masya Allah, ya, setiap saat kerjaannya tertawa, ya, dikit-dikit tertawa, ya, ketemu sama fulan bercanda ketawa, ya, ketemu sama yang lain ketawa juga, ya, maka hal ini bisa mengeraskan hati, ya, na'udzubillahi min dzalik. Jadi boleh silakan bercanda tapi jangan berlebihan, ya, seperlunya saja, sekadarnya saja untuk melepas, ya, yakni suasana yang tegang, ya, mencairkan suasana yang tegang, berseloroh nggak ada masalah, ya, tapi tidak sampai berlebihan. Ya, sebagian majelis ilmu nggak ada ubahnya seperti majelis lawak. Ya, dari awal ngaji sampai salam semuanya isinya apa? Candaan. Maka ini bukan majelis ilmu. Ya, bukan majelis ilmu. Ya, sesekali bercanda nggak ada masalah. Ya, tapi kalau setiap kalimat yang diucapkan ditertawakan oleh jamaah, ya, ya, maka majelis ilmu seperti itu bukan melembutkan hati tapi malah apa? Mengeraskan hati. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, dan sebagian kaum, ya, kalau majelis ilmu datar, ya, nggak ada candaan, nggak laku jamaah. Ya, yang laku itu apa? Kalau ngajinya penuh dengan canda tawa. Ini ustadznya menarik ini. Ya, tapi kalau ustadznya serius, ya, nggak pernah ada candaan sama sekali, ustadznya garing. Ya, ya, ustadznya apa? Garing. Ya, dari awal ngaji sampai akhir serius terus yang dibahas. Ya, nggak ada ketawanya sama sekali, nggak enak. Akhirnya, ya, kalau diundang lagi, ya, ini nggak ada yang mau hadir. Ya. Maka majelis ilmu jangan samakan dengan majelis lawak, ya, dengan majelis candaan. Ya, karena di antara tujuan kita belajar untuk melembutkan hati. Ya. Dan majelis yang dipenuhi dengan canda tawa gak mungkin bisa melembutkan hati. Yang ada yang mengeraskan hati. Ya. Wallahu a'lam.
Taib, iqra al-hadis alladhi ba'dahu. Hadis yang ke-200.